bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada orang berkata, saya di rumah saja, cukup saya dengar dari YouTube ini dan itu, saya nggak paham. Tapi fellowship itu penting. Fellowship itu penting. Karena di dalam fellowship kita bisa saling menolong satu sama lainnya, saling menasihati, saling mendorong, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam fellowship ada kehangatan, di dalam fellowship ada keharmonisan, di dalam fellowship ada keterbukaan, saudara yang kekasih, ada nasihat di sana, ada banyak hal baik terjadi dalam fellowship. Nah, itu sebabnya kita nggak bisa tinggalkan fellowship dan kita harus tetap bisa beribadah, saudara yang kekasih. Memasuki sengsara Tuhan Yesus, Jumat Agung, saudara tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Kita sudah tahu itu. Yesus pernah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk memerintah di sebelah kanan Allah Bapa, dia mencurahkan Roh Kudus, dan dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dia sudah lakukan itu, saudara yang kekasih. Dia sudah mati untuk kita, dan dia sudah lakukan itu. Sekarang apa yang kita lakukan setelah dia mati? Pertanyaannya, apakah Tuhan mati di kayu salib manusia semakin baik? Kan tidak. Manusia semakin buruk. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia semakin terpisah dari Tuhan. Saudara, padahal tujuan Yesus mati di kayu salib untuk membawa kita lebih dekat kepada Dia. Tapi buktinya manusia semakin jauh, manusia semakin menghindari Tuhan. Dan ini masalah, saudara yang kasih. Bagaimana kita mengalami kemenangan kalau kita jauh dari Tuhan? Itu enggak bisa. Kita harus tetap dekat dan harus tetap punya komitmen bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku akan melayani Tuhan, setia dan tekun terhadap Dia. Saudara yang kasih, dalam kasih Tuhan itu perlu ada dalam hati kita, karena Dia pernah mati untuk saudara dan saya. Mau balas apa? Setetes darah Yesus tidak bisa kita bayar dengan uang. Dia mati tidak dipancung, tapi dia mati dalam penderitaan yang penuh kehinaan, yang dipermalukan sedemikian rupa, saudara, sehingga oleh semua itu kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Ingat itu. Ingat baik-baik. Selalu harus kita sadari bahwa dia mati untuk kita, sehingga kita selalu mempunyai hati untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Kadang-kala saya duduk di dalam rumah, saya menangis kalau saya melihat Tuhan masih banyak kekurangan dalam diri saya. Saya masih belum seperti yang Tuhan mau. Bantu saya Tuhan supaya saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang seringkali saya lakukan di dalam kamar saya sendiri, saudara. Bantu saya melakukan hal-hal yang Tuhan mau, karena saya sedang berjalan menuju ke surga. Kita harus punya komitmen ini. Apakah Anda punya komitmen ini, bahwa Anda sedang berjalan menuju ke surga? Apakah Anda sudah punya tujuan seperti ini? Kalau Anda belum punya tujuan bahwa saya sedang berjalan menuju ke surga, itu yang membuat kita gak pernah serius mengasihi Tuhan. Itu yang membuat kita gak pernah setia, tekun untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita belum punya tujuan hidup. Tapi kalau engkau dan saya sudah punya tujuan hidup,
itu akan membawa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Kadangkala saya lelah dalam usia yang sudah tua. Kadangkala capek. Kadangkala badan tidak enak. Karena umur, saudara. Kadangkala saya mengorbankan kesehatan saya. Demi pelayanan, demi pekerjaan Tuhan. Walaupun saya tidak fit body, tidak sehat. Tapi untuk Tuhan, saya harus berdiri. Saya harus tetap melayani saudara yang kekasih. Saya geser kepentingan pribadi saya. Dan saya tetap melayani Tuhan. Walaupun badan saya tidak enak. Walaupun saya rasa sakit. Saya korbankan kesehatan itu. Demi pekerjaan Tuhan. Demi pelayanan Tuhan. Karena saya tahu dengan apa saya mau balas kebaikan Tuhan. Dalam hidup ini. Jadi walaupun fisik saya lemah, walaupun fisik saya sakit, tidak bersahabat, tidak mungkin mau datang untuk ini dan itu. Tapi saya pasti datang. Karena saya sudah punya tujuan hidup. Saya sedang berjalan menuju ke surga. Hidup ini saya manfaatkan dengan baik. Supaya kalau saya satu saat tutup mata, tidak dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu kapan dan bilang mana, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun ini, mungkin 2 tahun kemudian. Kalau saya tutup mata, dipanggil Tuhan, saya berada bersama dengan Tuhan. Itu tujuan saya. Saudara, jadi saya tidak pernah terkontaminasi dengan apapun juga. Banyak kali kita melayani Tuhan, tapi musuh Allah banyak dalam diri kita. Betul tidak? Kita melayani Tuhan, kita ada di altar, kelihatannya kita melayani Tuhan. Tapi musuh Allah banyak dalam diri kita. Dan musuh Allah inilah yang menjadi penghalang hadirat Allah turun atas kita. Itu sebabnya apa yang menjadi musuh Allah dalam diri kita harus dibuang. Efesus pasal 4. Coba kita lihat apa yang harus dibuang. Mari lihat Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita ini. Demikian pula segala kejahatan. Ini harus dibuang, ini musuh Allah. Kita rajin masuk gereja, kita rajin melayani Tuhan. Tapi kalau musuh Allah ini ada dalam diri kita, sadari dengan baik bahwa hamba Tuhan pun, pelayan pun bisa ditolak di surga. Ya? Ada orang-orang datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah melakukan banyak hal untuk-Mu. Kami sudah melayani. Kami sudah menyembuhkan orang sakit. Kami sudah membangkitkan orang mati. Kami sudah mengusir setan demi nama-Mu. Banyak hal yang kami sudah lakukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Enya, aku tidak mengenal Engkau. Kita tergeser. Surga bisa menolak pelayan altar. Surga bisa menolak hamba Tuhan. Kalau neraka tidak. Kalau hamba Tuhan masuk di neraka, oh mari kemari. Banyak umat di dalam mau dilayani. Silakan. Banyak umat. Ya silakan. Pelayan altar. Ya mari. Banyak umat mau dilayani di dalam. Surga bisa nolak, neraka enggak nolak. Itu sebabnya melayani Tuhan, buang musuh Allah dari dalam hidup kita. Buang. Supaya jangan sampai hal itu terjadi untuk kita. Itu yang saya takuti. Saya sudah melayani capek. Lalu pada awalnya saya ditolak. Wah, itu enggak boleh terjadi. Itu sebabnya buang dari dalam hidup kita segala kepahitan,
Kepahitan itu, dendam-dendam kesumat itu, ya, kegeraman, ada kemarahan. Saudara yang kekasih, ada pertikaian, ada fitnah. Hendaklah semua itu dibuang dan segala kejahatan. Ya, Kolose pasal 3. Coba kita lihat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Kembali ada kata buang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari dalam mulutmu. Ini musuh Allah. Jangan dipelihara dalam hidup kita. Jangan disimpan dalam hati. Jangan disimpan dalam jiwa. Karena itu menghalangi Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Itu sebabnya buang. Alkitab tulis dengan jelas buang. Buang. Kenapa? Karena itu menghalangi Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Itu menghalangi kita bisa masuk surga. Menghalangi banyak hal dalam hidup kita. Menghalangi banyak hal dalam keluarga kita. Menghalangi banyak hal dalam rumah tangga kita, menghalangi banyak hal dalam gereja kita, di kantor, di tempat kita bekerja, di mana kita berada, menghalangi banyak hal. Itu sebabnya yang namanya musuh Allah jangan dipiara. Kita bukan tempat pembiakan dosa. Kita adalah rumah Tuhan, kita adalah bait Allah, dan bukan tempat pembiakan dosa. Itu sebabnya apa yang menjadi musuh Allah, buang. Supaya kita bisa melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tujuan hidup kita pasti. Tujuan hidup kita itu pasti. Dan kita enggak terkontaminasi dengan apapun juga. Ya, saudara, setuju ya? Coba buat Galatia pasal 5. Iya. Namanya juga kata perbuatan daging. Ya harus dibuang lah. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Lihat di situ. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, naluri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Ya, di situ juga ada dikatakan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini perbuatan daging. Perbuatan daging itu musuh Allah. Harus dikeluarkan dari dalam hidup kita. Supaya firman Allah punya tempat di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita. Banyak kali manusia sulit firman itu tertanam di hati. Kenapa? Karena musuh Allah banyak di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Sehingga waktu kita dengar firman, dia enggak bisa nyangkut di dalam. Dia mental keluar. Saudara. Nah itu sebabnya buang. Apa yang disebut perbuatan daging musuh Allah buang. Sesudah kita membuang yang ayat 19 sampai 21, adopsi. Maka kita adopsi yang ayat 22 sampai 23. Apa yang perlu kita adopsi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Buang yang di atas, adopsi yang di bawah, masuk dalam hidup kita. Saudara, ini penting. Penting saudara yang kasih. Nah itu sebabnya kita kadang-kala kurang melihat sesuatu. Karena ada musuh Allah dalam diri kita. Kita katakan bahwa kita pemenang, it's okay. Alkitab bilang memang kita pemenang. Betul enggak? Kalau ada musuh Allah dalam diri kita, dapatkah kita disebut pemenang? Nggak bisa. Saudara.
perlu dipahami Alkitab itu dengan baik. Siang dan malam saya duduk mempelajari ini. Karena ini adalah teori. Bagaimana saya dan saudara masuk surga, ini teorinya. Pelajari dengan baik. Saudara, sesudah ada teori, saya sudah pernah katakan, pasti ada ujian. Dengar teori itu gampang, enak. Amin, yes, luar biasa. It's okay. Dengar teori. Tapi begitu kita masuk dalam prakteknya, ini nih. Orang gak kalah waktu dengar teori. Tapi waktu praktek banyak orang kalah. Waktu ujian itu banyak orang kalah. Banyak orang tidak naik, banyak orang tidak lolos pada saat ujian. Waktu dengar firman, waktu kita dengar teori itu, semuanya aman-aman saja. Semuanya aman dan berjalan dengan baik. Tetapi waktu ujian datang, disitulah banyak orang lepuh. Jatuh. Mundur. Hati-hati saudara, hidup ini singkat. Jalani hidup ini dengan baik, sebaik-baik mungkin. Di ujung hidup ini mati, berapapun umur Anda dan saya, ujungnya mati. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Ada orang akan semakin jahat, ada orang juga semakin baik. Buka Wahyu. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan, menyucikan dirinya. Ini saudara, ini. Jadi kalau ada orang bertambah jahat, itu alkitabiah. Kalau ada orang bertambah cemar, itu alkitabiah. Kalau ada orang semakin benar, semakin benar dan tetap hidup dalam kebenaran, itu alkitabiah. Kalau ada orang kudus dan terus hidup menguduskan dirinya, itu alkitabiah. Karena memang Alkitab sudah catat. Di dalam Wahyu, pasal 22 ayat 11. Nah kita jangan jadi orang yang dua di atas itu. Tapi mari kita menjadi orang yang dua di bawah itu. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita harus tetap hidup dalam penyucian. Saudara, bukankah saudara dan saya anak Tuhan? Nah, kita harus ada di pihak yang itu. Saudara. Nah itu sebabnya. Mari kita tetap terus menjaga hidup ini dengan baik. Kita enggak usah takut dengan yang lain-lain. Barang di toko semakin naik. Naik dan naik dan naik. Saya tidak pernah takut. Karena saya tahu Allah menyertai saya. Dan dia memberikan saya kemenangan dalam hidup saya. Saudara, Yesaya pasal 41. Itu nyata sekali di situ. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 itu nyata. Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ini luar biasa. Saudara, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Yesus itu Allah kita. Jadi dia bilang jangan bimbang. Karena dia menjadi jaminan dalam hidup kita. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini saudara. Ayat ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Tidak takut menghadapi dunia. Barang mau naik di toko kah, ini mau naik kah, itu mau naik kah, saya tidak peduli. Saya tahu Allah pelihara saya.
Kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Saya sadar bahwa saya orang yang disertai oleh Allah. Dia akan menjadi jaminan buat saya. Dia berkuasa mengadakan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada bagiku. Nah itu sebabnya kita nggak perlu takut. Sadarilah bahwa Anda dan saya adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Sadari dengan baik bahwa Dia yang membawa kita masuk dalam kemenangan. Untuk menjadi pemenang itu susah. Kita harus bisa menjadi pemenang dalam segala hal. Sampai tidak ada uang sepeser pun dalam dompet. Enggak ada lagi duit sepeser pun dalam dompet. Kita bisa tetap jadi pemenang. Jika Anda tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setuju? Ini kuncinya. Beras sudah habis. Sudah tidak ada beras di dalam gentong lagi. Tapi kita bisa tetap keluar menjadi sebagai pemenang. Uang bukan tidak menjadi jaminan kita jadi pemenang. Semua enggak menjadi jaminan kita jadi pemenang. Kita jadi pemenang karena Allah menyertai saudara dan saya. Amin. Ya. Itulah sebabnya tetaplah berdoa. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kunci kemenangan bagi kita, saudara. Ujian dalam melewati ujian. Ini. Saya tidak pikir yang lain-lain. Saya cuma pikir bagaimana menyenangkan Tuhan. Saya duduk di kamar, saya duduk di teras, saya duduk di bawah langit. Saya cuma duduk di situ, saya menyenangkan Tuhan. Tidak ada hal lain. Menyenangkanmu, senangkanmu. Air mata saya jatuh. Duduk di bawah langit. Lalu saya mulai menaikkan lagu-lagu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hati Tuhan. Jangan kau membuat Tuhan berduka. Jangan membuat Roh Kudus itu berduka. Karena kalau Roh Kudus didukakan itu waduh, heboh. Itu jadi masalah. Itu masalah besar. Kalau Roh Kudus kita dukakan. Coba lihat Yesaya 63. Jangan mendukakan Roh Kudus. Senangkan Dia. Karena Dia penolong bagi kita. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Akibatnya apa? Maka Ia berubah menjadi musuh. Ia berubah menjadi musuh mereka. Dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Nyaman gak jadi musuhnya Tuhan? Tentu gak nyaman. Nyaman gak kalau Tuhan perangi kita? Oh, gak nyaman. Itu sial itu. Nasib buruk kalau sampai itu terjadi. Jadi di situ dikatakan tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh. Bukan sahabat tapi musuh mereka. Dan Ia sendiri turun tangan berperang melawan mereka. Oh, buruk. Itu sebabnya senangkan hati Tuhan. Taruh Tuhan di hati kita. Taruh Tuhan di jiwa kita. Taruh puji-pujian di hati kita. Saudara. Pujian. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Saudara. Ujian terberat dalam apapun, kita bisa tetap jadi pemenang. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 22 sejarah Abraham. Kejadian pasal 22.
Kita lihat Abraham. Abraham pasal 22, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-1. Ayatnya yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Sasarannya anak loh. Anak tunggal lagi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham tidak komentar waktu dia dengar perintah itu. Kita ini terlalu banyak komentar kalau terima ini Tuhan berbicara. Ayat 3, responnya cepat. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia siapkan fasilitas. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Saudara, ini anak tunggal. Makanya Ishak itu gambaran dari Kristus. Tuhan bilang, persembahkan anak itu untuk saya. Abraham tidak bilang yang benar saja, saya dapat anak itu umur sekian tahun. Sarah sekian, saya sekian, baru masa kau minta lagi yang benar saja. Dia enggak komentar, saudara. Dia langsung lakukan dan dia mempersiapkan hal-hal apa yang harus dia lakukan. Lalu dia pergi, saudara yang kekasih. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Ishak diikat anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara yang kekasih, Pak Kevin, saya mau tanya. Kalau Tuhan bicara sama Pak Kevin, ambil putramu yang sulung, ikat dia, taruh dia di atas batu, kau ambil pisau, jangan suruh orang, kau iris itu anak punya leher. Bisa? Oh. Bisa iris itu anak? Tuhan kasih ujian gak kira-kira loh. Toh? Ini gak main-main loh. Nah, ambil anakmu itu, taruh di batu. Belum mampu ya? Ini Tuhan yang suruh bagaimana? Tapi tetap belum mampu. Belum. Nggak bisa. Nggak bisa tak? Papa minta maaf nak, karena ini yang suruh, jadi Papa mesti iris. Nggak bisa. Orang nggak mampu. Tuhan bawa kita ke ujian yang seperti itu. Saudara yang kekasih, dari ujian seperti itu kelihatan siapa Anda dan saya. Lalu waktu Abraham mau ambil pisau, padahal Tuhan cuma bilang testo. Nah, waktu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, maka berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau apa? Takut akan Allah pertama, dan yang kedua, dan engkau tidak segan-segan untuk menyembelih anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini saudara, Abraham
kasih saja. Dia tidak perlu berargumentasi dengan Tuhan, saudara yang kekasih. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu sifatnya kita terima. Sifatnya kita terima, saudara yang kekasih. Kita terima dari Tuhan. Anak, suami, istri, uang, harta, mobil, dan lain-lain. Semuanya itu sifatnya kita terima. Lapis nafas ini. Semuanya itu kita terima, saudara yang kekasih. Sebab itu jangan klaim. Oh, ini tak punah. Kalau ini tak punah. Kalau ini tak punah. Kalau ini tak punah. Saya punya, jangan klaim. Karena semua itu sifatnya kita terima. Oke, 1 Korintus 4. Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Ya, silakan ayat 7. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke. Ayatnya yang ke-7. Lihat di situ, saudara, baik-baik. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai? Engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi semua yang kita miliki itu adalah sifatnya kita terima. Termasuk nafas hidup. Itu sebabnya manfaatkan nafas hidup ini dengan baik. Sebaik-baiknya untuk mengasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Manfaatkan. Sebelum apa yang Tuhan punya ini dia ambil dan innalillahi. Itu saudara, manfaatkan. Kesehatanmu manfaatkan. Kekuatanmu manfaatkan. Kemampuanmu manfaatkan. Skillmu manfaatkan. Manfaatkan semua itu. Karena tidak ada yang kau punyai. Karena semua yang ada pada kita itu sifatnya kita terima. Manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju? Ya, saya manfaatkan betul. Walaupun saya sakit fisik tidak mengizinkan. Tapi saya tetap lakukan. Saya tetap tersenyum, saya tetap tertawa. Orang tidak tahu bahwa saya lagi tahan. Makanya kalau acara selesai, saya kadang-kala Ibu Gembala lanjut saya pulang ya. Saya pulang itu karena fisik saya. Saya harus istirahat cepat. Saya harus istirahat. Jadi kalau saya sampai di rumah itu, saya kunci pintu, saya panggil Aura, mari Aura kita berdoa bersama. Karena kami kalau malam harus berdoa bersama. Habis berdoa kami tidur. Langsung saya naik di tempat tidur. Letakkan saya punya tubuh. Aduh Tuhan. Fisik saya setengah mati. Supaya saudara tahu. Tapi saya harus datang. Umur saya tidak memungkinkan. Lansia 60 tahun. Saudara kira gampang. Jadi saudara, disitulah Tuhan tahu. Nah setelah Tuhan tahu bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyembelih anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat ayat 15. Lihat ayatnya yang ke-15, 16 dan 17 keluar Kejadian 22 tadi. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku. Huruf besar. Aku bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka di ujung ujian pasti ada berkat. Amin. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut
dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau kita nggak segan-segan kasih waktu kita, kalau kita nggak segan-segan kasih apa yang ada pada kita untuk Tuhan, maka Tuhan juga nggak segan-segan untuk memberkati kita. Itu sebabnya jangan segan, berikan. Saudara yang kekasih, itulah yang Tuhan minta. Dia nggak butuh hartamu. Semua yang kau punyai, uang, mobil, dan semua itu kau terima dari Tuhan. Alkitab sudah bilang tadi. Nah itu sebabnya saudara, kita harus belajar untuk mengasihi apa yang Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kasih, lebih sering kita mengasihi apa yang Tuhan kasih daripada kita mengasihi si pemberinya. Sampai kelilipan, saudara yang kekasih. Sampai kita lupa mengasihi si pemberi. Ini sifat manusia. Nah saudara, nah itu sebabnya belajar mengasihi Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita, yang memberikan segala-galanya untuk kita. Belajar mengasihi si pemberi itu. Jangan kau mengasihi apa yang Tuhan kasih. Sebab kalau kau mengasihi apa yang Tuhan kasih lebih daripada si pemberi, Tuhan bilang mari. Mari ambil kembali, bless, nyaho lu. Belajar, saudara. Dan kita harus punya komitmen yang baik dengan Tuhan. Kalau mau jadi pemenang harus punya komitmen. Komitmen. Saudara, lihat kitab Daniel. Mari kita lihat dalam kitab Daniel. Pasalnya yang ketiga. Pada waktu perapian yang menyala-nyala karena patung Nebukadnezar dibuat. Ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 6 hasta. 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara dura wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh mengumpulkan para wakil raja dan para penguasa, bupati, penasehat negara, bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Saudara lihat, ini patung ini didirikan untuk disembah. Lihat ayat 4, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Kamu mendengarkan bunyi seruling, sangkakala seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara lihat, iblis berusaha merubah. Iblis berusaha, saudara yang kekasih, untuk menghentikan Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Tuhannya dan Allahnya. Ini cara setan. Dia membuat acara sedemikian rupa dan mengeluarkan statement sedemikian rupa, peraturan-peraturan bahwa setiap orang yang dengar bunyi-bunyian tidak menyembah kepada Allah, kepada patungnya Nebukadnezar, maka dia akan dilemparkan ke dalam perapian. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan oleh 3 pemuda ini. Pemuda ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam
tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tahukah saudara? Ini komitmen. Komitmen Sadrak, Mesak, Abednego, saudara yang kekasih. Komitmen membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut menghadapi resiko apapun, walaupun maut jadi taruhannya. Itu komitmen. Saya tidak akan menyembah. Kok orang-orang menyembah, it's okay, tapi kami tidak. Itu komitmen. Komitmen membuat mereka tidak takut menghadapi resiko apapun juga, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Lebih baik mati daripada menyembah patung tuanku Nebukadnezar. Oke? Itu komitmen. Bagaimana dengan kita? Saudara yang kekasih ya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi atau memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan, itu enggak ada. Enggak ada, saudara yang kekasih. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita memang punya komitmen. Ingat itu baik-baik. Tapi seringkali kita kan belum punya komitmen. Itu sebabnya mudah terpisah dari Tuhan. Mudah terpisah dari Tuhan. Saudara. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi itu sebabnya kita harus punya komitmen. Karena komitmen itu mendatangkan terobosan. Mendatangkan terobosan. Komitmen mendatangkan kesatuan terjadi di antara kita. Kalau kita punya komitmen. Lihat Roma pasal 8. Lihat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Ini komitmen, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau kita sudah punya komitmen, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita mengikat diri dengan Tuhan, supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sambung di 1 Korintus pasal 6. Nah, dekat di situ saja, tetangga saja. Coba lihat, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, supaya kita mengikat diri dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Menjadi satu roh dengan Dia, dengan Tuhan. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita tidak bisa lagi balik untuk dunia ini. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun itu maut seperti tadi Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 itu. Nah, itu komitmen. Komitmen, saudara. Jadi pada waktu dia diancam bahwa kamu akan dilemparkan ke perapian, dia bilang no problem. Itu bukan masalah. Karena dia sudah punya komitmen bahwa Tuhan mau tolong kah, tidak tolong kah, urusan di belakang, tapi aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Tidak. Tidak ada cerita itu. Nah kita lihat saudara yang kekasih. Ya, hasil dari komitmen itu.
kembali ke Daniel tadi. Kita lihat hasil dari komitmen itu, saudara yang kukasih. Ayatnya yang ke-24 dan 25. Kemudian waktu mereka dilemparkan ke dalam api, raja bilang, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera beserta ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat itu berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itulah hasil dari komitmen. Saudara, apapun resikonya, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Kita enggak usah takut dengan kasus itu, saudara yang dikasih. Allah pasti menyertai kita. Dan Allah pasti membela. Allah pasti melindungi kita. Saudara, saya mau datang doa. Saya enggak bisa. Saya sudah berpikir ini fisik tidak mampu. Bagaimana saya mau datang berdoa? Tapi saya bilang tidak Tuhan. Saya harus datang. Lalu saya bilang sama Aura, kamu keluar sudah, saya kunci pintu, Oma kunci pintu. Lalu saya keluar dengan badan yang hampir mau jatuh. Saya berpikir, bisa enggak saya sampai dengan motor di gereja? Jangan-jangan saya jatuh di jalan atau bagaimana. Tapi saya bilang, Tuhan Engkau ada di pihak saya. Dan saya paksakan diri saya tiba dengan selamat. Dan bisa mengikuti doa dengan baik, saudara yang kekasih. Merasakan hadirat Allah. Komitmen itu penting sekali dalam hidup kita. Jadi waktu mereka dilemparkan, masuk di dalam perapian, Tuhan juga ikut masuk di sana. Lihat ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja yang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api. Wow. Bahwa rambut di kepala mereka tidak bagus, tidak hangus. Juga mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini hasil komitmen. Komitmen membawa mujizat. Komitmen membawa pertolongan. Itu sebabnya kita perlu membutuhkan komitmen, saudara. Lebih daripada itu, saudara yang kekasih, komitmen membuat Sadrak, Mesak, Abednego berdampak. Ketaatan itu kadangkala ada resikonya. Tapi percayalah Tuhan ada tetap bersama dengan kita. Komitmen mereka berdampak. Berdampak untuk kerajaan itu, saudara yang kekasih. Kerajaan di mana Nebukadnezar menjadi raja. Nah, kita lihat hasil komitmen itu, saudara yang kekasih. Lihat ayatnya yang ke-28, 29 dan 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Terpujilah. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan berani melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja. Tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allahnya mereka. Ayat 20. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini hasil dari komitmen. Bahwa kami tidak akan menyembah patung Tuhan, Tuanku Raja. Kami akan tetap menyembah Allah kami. Lihat ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Mau mendapat, saudara yang kasih promosi? Mau mendapat posisi?
miliki komitmen. Miliki komitmen bahwa sekali Yesus tetap Yesus, aku akan tetap mengasihi dia. Ini saudara yang kekasih. Kalau mau dipromosikan, miliki komitmen. Ini dia saudara. Gimana Pak Kevin? Harus memiliki komitmen kalau mau dipromosikan. Kalau Anda mau tetap di situ-situ saja, tidak usah komitmen. Situ-situ saja. Ya cukup situ-situ saja. Saudara. Tapi kalau mau dipromosikan harus memiliki komitmen. Ya. Itu saudara. Satu kita lihat Daniel terakhir. Daniel pasalnya yang ke-6. Di sini saya persingkat. Saudara lihat. Ayat 5 sampai 10. Di situ kita lihat bagaimana iblis berusaha mengubah hukum negeri Persia semata-mata hanya untuk menghentikan Daniel berdoa. Karena Daniel ini orang yang suka berdoa. Dia bukan orang sembarang. Daniel itu bukan orang kecil di dalam kerajaan. Orang media. Darius orang media itu, dia bukan orang kecil. Lihat ayat 1. Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 60 tahun, 2 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. 120 wakil raja. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi 120 ini, diseleksi lagi ada 3. 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Tidak sampai di situ sudah masuk babak final, semifinal, sekarang masuk di finalnya. Ayat 4, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara lihat, hasilnya saudara yang kasih timbul masalah di situ. Lalu iblis mulai berusaha. Iblis mulai berusaha mengubah hukum negeri Persia semata-mata hanya untuk menghentikan Daniel berdoa. Karena Daniel itu orang yang suka berdoa. Lihat ayat 11. Demi didengar Daniel surat perintah itu setelah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Ini bukan orang kecil dalam kerajaan. Ini orang nomor 2. Tapi dia punya waktu. Dia bisa menyediakan waktu untuk naik berdoa dan memuji Allahnya itu 3 kali dalam sehari. Saudara yang kekasih. Ini komitmen. Daniel mempunyai komitmen doa. Apakah saudara dan saya punya? Mari miliki komitmen doa. Saudara, apapun hukum yang dibuat di sana tidak membuat Daniel mundur, tidak membuat Daniel lari. Sekalipun ada ancaman akan dilemparkan ke dalam gua singa, oh Daniel bilang itu kece. Kece. Dan hasil daripada itu saudara yang kasih lihat. Waktu dia dilemparkan ke dalam gua singa. Hasil komitmen apa? 19 ayat 19 dan 24. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasa bermalam-malaman. Ia tidak menyuruh dayang-dayang penghibur menghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu, Daniel?
Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Nah, saudara lihat, ini hasil dari komitmen doanya Daniel. Saya punya komitmen doa. Itu sebabnya saya harus berdoa. Saudara, kita harus melakukan itu. Hasil dari komitmen doanya, hasil dari komitmen doa yang dilakukan Daniel, saudara. Lihat dalam ayat 26 dan 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Ayat 28, "Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan," saudara yang kekasih, "tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia melepaskan Daniel dari cengkraman singanya." Ini komitmen doa. Mujizat Allah terjadi. Ada penuaian jiwa-jiwa. 29, "Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi," bukan kaleng-kaleng, tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, kita bukan pejabat tinggi di negara ini, di kota ini. Mari kita memiliki komitmen untuk berdoa. Saudara yang kekasih, komitmen membawa terobosan. Komitmen membawa, saudara yang kekasih, kebangunan rohani, kegerakan-kegerakan rohani. Bisa terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita, terjadi di mana saja, bahkan terjadi dalam tempat ibadah kita. Mari saudara, miliki komitmen itu. Mari kita berdoa. Maju mundurnya gereja ini tergantung pada kita. Itu sebabnya kita yang tentukan. Nah, kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu. Jangan buat Tuhan tinggal diam, tinggal tenang. Bikin sibuk dia di surga sampai dia melakukan sesuatu untuk kita. Amin. Tuhan memberkati seluruh pelayan Allah. Saya undang maju ke depan. Apa itu Sion kita? Sampai kebenaran Tuhan terjadi atas Sion, atas kita. Mari kita angkat pujian syukur. Syukur.